Hai, apakah kamu ingin mengetahui tentang HRIS atau Human Resource Information System? Jika iya, kamu mengeklik video yang tepat dan mari kita belajar bersama apa itu HRIS atau SISDM. Sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Namaku adalah Abel Rehansyah Putra dan aku dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Mari kita bahas bersama apa itu HRIS. Jadi, apa itu HRIS atau Human Resource Information System? Jadi, Human Resource Information System adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen SDM di perusahaan yang berguna untuk mendukung proses pengambilan keputusan atau biasa disebut dengan Decision Support System dengan menyediakan berbagai informasi. Jadi, HRIS adalah sebuah sistem yang berbasis komputer yang berfungsi untuk mengatur, menganalisa, dan mengelola sumber daya manusia sehingga diperoleh informasi yang tepat guna pengambilan keputusan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu HRIS, di sini aku mau menjelaskan lagi tentang fungsinya dari HRIS. Yang pertama yaitu perekrutan dan penerimaan, recruiting and hiring. Yang kedua ada pendidikan dan juga pelatihan. Yang ketiga ada manajemen data. Dan yang terakhir ada penghentian dan juga administrasi tunjangan. Di dalam HRIS terdapat model. Dan model dari HRIS sendiri dapat dilihat dari input, proses, dan juga output. Input dari HRIS sendiri terdiri atas 3 subsistem. Yang pertama yaitu subsistem SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. Nah, SIA ini atau SIA menyediakan data akuntansi bagi HRIS sehingga database berisi gambaran yang lengkap dari sumber daya personil, baik keuangan maupun non-keuangan. Yang kedua ada subsistem penelitian sumber daya manusia. Berfungsi untuk mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus, contohnya seperti penelitian suksesi, analisis dan evaluasi jabatan, serta penelitian keluhan. Dan yang terakhir ada subsistem intelijen sumber daya manusia. Yang ini berfungsi untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan perusahaan yang meliputi intelijen pemerintah, intelijen pemasok, intelijen serikat pekerja, intelijen masyarakat global, intelijen masyarakat keuangan, dan juga intelijen pesaing. Selanjutnya, output dari HRIS. Dan output dari HRIS sendiri terdiri atas 6 subsistem. Yang pertama yaitu subsistem perencanaan kerja. Subsistem ini merupakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer atas untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek dan juga jangka panjang. Informasi ini meliputi informasi untuk analisis perputaran tenaga kerja atau turnover, anggaran biaya tenaga kerja, dan perencanaan tenaga kerja itu sendiri. Yang kedua yaitu subsistem perekrutan. Merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk pengadaan tenaga kerja secara eksternal maupun internal. Yang ketiga ada subsistem manajemen angkatan kerja. Merupakan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya manusia di dalam organisasi. Informasi ini meliputi informasi pelatihan, penilaian atau evaluasi kerja, evaluasi keahlian, karir, realokasi jabatan, suksesi, dan kedisiplinan. Yang keempat ada subsistem tunjangan, merupakan informasi tentang penggajian dan kompensasinya yang meliputi kehadiran dan jam kerja, perhitungan gaji dan bonus, analisis kompensasi dan perencanaan kompensasi. Yang kelima ada subsistem benefit, meliputi benefit yang diterima oleh karyawan. Benefit berbeda dengan kompensasi. Kompensasi lebih ke insentif yang dihubungkan dengan kinerja karyawannya, sedang benefit lebih ke manfaat tambahan yang diterima karyawan seperti dana pensiun. Dan yang terakhir ada subsistem pelapor lingkungan. Informasi ini berhubungan dengan keluhan, kecelakaan selama kerja, kesehatan karyawan, dan lingkungan kerjanya. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa HRIS adalah sebuah sistem, dan sebuah sistem pastinya memerlukan sebuah data, dan data yang dibutuhkan di dalam HRIS sendiri, yakni contohnya seperti data pegawai. Dari data pegawai tersebut,
akan bisa ditampilkan informasi seperti nama pegawai, alamat, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan sebelumnya, dan juga informasi gaji dari bidang pekerjaan tersebut. Jadi intinya, sistem dari HRIS ini memerlukan sebuah data yang berhubungan dengan pegawai maupun perusahaan. Dan nantinya data-data tersebut akan diolah menjadi sebuah informasi yang diperlukan oleh para manajer perusahaan dan juga HRD. Sesuai dengan namanya, HRIS atau Human Resource Information System, dan penggunanya adalah HRD atau Human Resource Department. Human Resource Department bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Pengelolaan dari SDM yang ideal dalam organisasi memiliki 8 aspek, yaitu yang pertama, seleksi dan rekrutmen. Bertanggung jawab untuk menjawab kebutuhan pegawai melalui penerimaan pegawai hingga penempatan para pegawai baru tersebut di posisi-posisi yang tepat. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan, training and development, yaitu fungsi yang menjaga kualitas sumber daya manusia dalam organisasi melalui berbagai aktivitas pelatihan, pendidikan, dan pengembangan sebagai upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan kerja. Yang ketiga ada compensation and benefit, berfungsi untuk menyusun strategi hingga implementasi atas seluruh kompensasi yang diterima pada pegawai yang mengacu pada kondisi pasar. Yang keempat, manajemen kinerja, performance management, merupakan upaya monitoring kesenjangan antara standar kinerja yang diharapkan dengan aktual kinerja yang ditunjukkan. Pilar performance management bertanggung jawab untuk merancang sistem hingga implementasi penilaian kinerja para pegawai hingga laras dengan objektif yang harus dicapai oleh organisasi. Yang kelima ada perencanaan karir atau career planning, bertanggung jawab atas pengelolaan, perencanaan, dan jenjang karir bagi seluruh anggota organisasi. Fungsi ini menjawab setiap pegawai memiliki jalur karir menurut tugas, tanggung jawab, dan kompetisi yang dimilikinya. Yang keenam ada hubungan karyawan atau employee relation, berfungsi sebagai internal PR bagi setiap kebutuhan pegawai terhadap informasi, kebijakan, dan peraturan perusahaan. Yang ketujuh ada separation management, yaitu fungsi yang mengelola seluruh tindakan pemutusan hubungan kerja dalam organisasi, banyak yang disebabkan karena normal separation, pensiun, habisnya masa kontrak atau meninggal, forced separation, atau early retirement. Yang terakhir, personal administration and HRIS, biasa dikenal dengan personalia atau kepegawaian, adalah fungsi yang mendukung terlaksananya fungsi HR yang lain. Secara umum, fungsi ini bertanggung jawab terhadap employee database, payroll, dan pembayaran benefit lainnya, pinjaman karyawan, absensi, pencatatan cuti tahunan. Masing-masing pilar itulah yang akan menopang kinerja fungsi HR dalam organisasi untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menjawab kebutuhan bisnis dalam organisasi. Jadi, inilah informasi yang dapat aku sampaikan mengenai HRIS atau Human Resource Information System. Terima kasih telah menonton video ini dari awal dan have a good day. Bye-bye.